Hari ini dari Ulangan 33 ayat 1 sampai 29. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Sir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mula mereka, pada kaki mula mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yesurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orang yang sedikit jumlahnya. Dan inilah tentang Yehuda, katanya, dengarlah, ya Tuhan, suara Yehuda, dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuh. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka, ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam kepadanya dan tentram, Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Tentang Yusuf, ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun, dan dengan air samudra raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri, biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangan dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu dan itulah orang Manaseh yang ribuan. Tentang Sebulon ia berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Iksar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Tentang Gad, ia berkata, terpujilah dia yang diberi kelapangan kepada Gad, seperti singa betina, ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu. Dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukum-penghukumnya bersama-sama dengan orang Israel.
Tentang Dan ia berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Tentang Asher ia berkata, diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesurun, ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai, penolong, dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Demikian. Saya lanjutkan di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 24. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam Yunani, dalam bahasa Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia.
Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hei orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan tujuh bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat memberi diri dibaptis. Saya akan lanjutkan. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, "Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dia maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa.
dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikian firman Allah. Puji Tuhan, terima kasih para lektor, untuk Pak Uragil, Pak Mulia, dan Bu Elia Esther. Kita akan masuk ke renungan embun pagi yang berjudul Petunjuk Urim dan Tumim oleh Pastor Paul. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ya menanti-nantikan Tuhan ya, dengan kesabaran, dengan penuh cinta, pengharapan. Kalau orang Israel dulu pakai Urim dan Tumim, saudara ya. Aduh, jangan-jangan ini bukan dari Tuhan. Saudara, Urim dan Tumim itu seperti itu ya, ada dua, ini ya, ini depan, ini belakang, Urim Tumim. Ya, kalau dia balik begini, ya, yang ini kan salah benar, ya, Urim or, ya, Urim atau Tumim salah atau benar, ya. Yang satu kalau ngebuka buka tutup, wah berarti ini dari Tuhan nih. Kalau kebuka semua, wah ini membingungkan, harus salah satu nutup, saudara. Kalau yang umumnya nutup, yang ornya Urim itu cahaya ya, yang ngebuka, oh berarti ini dari Tuhan. Kalau kebalikannya, berarti bukan dari Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Pakai Urim Tumim itu seperti, jadi mesti lempar gitu. Dua kayu gitu ya, Urim Tumim. Kalau ngebuka semua dua-duanya, ya diulang lagi. Ya, harus benar salah. Itu adalah cara yang paling kuno, yang paling kuno, yang paling jahiliyah, yang pernah dilakukan oleh umat Tuhan di zaman dulu. Karena zaman dulu orang tidak mengenal yang rohaniah dan mengenal jalan-jalan Tuhan. Maka paling gampang dengan Urim dan Tumim, supaya dia berhenti, duduk sebentar, menunggu Tuhan, sambil bikin ini ya, tok gitu ya. Bikin Urim Tumim itu sambil melemparkan Urim dan Tumim itu. Ya, saudara ya. Nah, gunanya supaya dia tunggu, dia datang kepada imam, dalam proses menunggu itu nunggunya bisa lama, saudara ya.
harus berdoa dulu, bawa persembahan, bawa apa, tenang. Lalu dia mikir, saudara. Nah, tujuannya itu, saudara ya. Jadi bukan tujuannya untuk pakai ya, ngitung kancing, benar salah, benar salah, benar salah. Oh, enggak begitu, saudara. Atau Anda pakai apalah sembarangan gitu ya. Ini kalau balik, enggak begitu. Itu ada upacaranya dulu. Sebelum menanyakan kepada Urim dan Tumim itu, ada upacaranya. Supaya apa? Supaya orang tenang dulu, saudara. Menunggu Tuhan dulu. Apakah kalau ya dari Tuhan pasti lancar, saudara? Enggak, saudara. Ya, saudara, kalau dari Tuhan pasti lancar. Enggak. Pasti menang. Enggak juga, saudara. Pasti benar, iya, tapi taunya dari mana? Ya kan, benar salah, lancar, tidak lancar. Contoh nih, Anda bekerja, tiba-tiba Anda sudah berdoa, bahkan Anda berpuasa, lalu banyak halangannya. Terus berhenti, saudara. Ini bukan dari Tuhan. Ya bukan, saudara. Dari Tuhan. Anda sudah berdoa, Anda berpuasa, Anda sudah berkata, kehendakmu yang jadi. Itu dari Tuhan. Anda hanya perlu menjalani prosesnya. Ya, apakah kalau pelayanan bukan dari Tuhan? Ya, Paulus itu dari Tuhan, bukan itu pelayanan itu. Oh, dari Tuhan, saudara, pasti. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya masuk penjara, dianiaya. Itu bukan dari Tuhan. Oh ya, belum tentu juga, saudara. Nggak bisa begitu. Ya. Semua pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan sudah memberikan hikmat, Tuhan yang menentukan. Tetapi yang paling penting, waktu kita jalani itu dengan cara Tuhan. Itulah yang namanya dari Tuhan. Ya, melakukannya dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Jadi tahunya itu dari Tuhan, semua rencanamu itu dari Tuhan apa bukan? Ya tahunya dari caramu menjalankannya dari Tuhan apa bukan? Kalau caramu tabrak sana tabrak sini, ya cong tipo, ya bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan pasti Tuhan sediakan dananya. Belum tentu juga, saudara. Dari Tuhan kamu harus dananya awal dari nol lagi. Kalau dari Tuhan pasti semuanya akan lancar, belum tentu. Justru dikasih tidak lancar supaya kamu belajar. Kasih gagal supaya kamu belajar dari kesalahanmu. Berarti bukan dari Tuhan dong. Bukan dari Tuhan, semua dari Tuhan. Kalau caramu adalah cara Tuhan. Sehingga kalau di zaman dulu pakai Urim Tumim adalah supaya kamu jeda dulu, berhenti dulu sambil mikir. Para imam bicara, lalu dia pakai Urim Tumim, saudara ya. Entah itu benar, entah itu dari Tuhan tangga, pokoknya dari itu keputusan itu lalu Anda jalankan. Ya, jalankan dengan hati yang mantap. Pak, saya mau bisnis air aqua. Anda jangan ngitung kancing apa pakai syamsi, saudara, nggak perlu. Anda hitung dengan baik. Ada nggak kecurangan di situ? Ada nggak Anda mau curang-curangan, mau tipu-tipu? Ada, Pak. Ini dananya kita tipu, Pak. Markup, harga semua. Ya, berarti bukan dari Tuhan, saudara. Anda mau jualan, mau bisnis online. Modelnya dari mana? Ini modelnya pakai duitnya Damaris, Pak. Putar-putar dulu. Dulu itu ya ada pengurus yang mau muterin buat bisnis. Ya bukan dari Tuhan, saudara. Anda mau bisnis, ya duitnya dari kolektornya jemaat, ya kalau Anda pengen jadi bendaharanya diputar-putar dulu itu ya. Jadi bukan dari Tuhan. Walaupun kamu bisnis apapun, bisnis jujur Pak, ya tapi kan kamu muterin duitnya bukan duit yang buat bisnis. Berarti bukan dari Tuhan. Pak, saya mau beli mobil, Pak. Tapi kemampuan belum nyampe, saudara. Oh, dengan iman, salah. Itu bukan dari Tuhan, itu hawa nafsumu, saudara. Kamu masih punya utang yang lain, kamu masih maksa beli mobil, sementara anakmu masih belum bayar sekolah, maksa, aji mumpung Pak, kapan lagi. Itu bukan dari Tuhan, saudara. Iman Pak, bukan iman. Kamu ngawur, itu hawa nafsu. Kamu harus bedakan mana iman, mana hawa nafsu. Iya kan? Saya mau pindah kerja, Pak. Kenapa kamu pindah kerja? Nah, apapun keputusanmu setelah kamu doakan, kamu berdoa dulu ya.
Allah perlu puasa 1 hari, 2 hari. Dah yakin mau pindah apa enggak. Kamu pertimbangkan baik buruknya. Setelah itu kamu doakan, dah jalanin. Yang penting jangan pindah kerja karena kesombongan. Ya kan? Karena Pak di sana kan gajinya lebih baik. Pak, karena saya sudah lama kerja di tempat ini. Jadi dari Tuhan apa enggak? Ya setelah pindah kerja pun kamu jalanin. Pak, ternyata di sini nggak enak. Iya, bukan masalah dari Tuhan apa enggak dari Tuhan. Kan saya kan lebih tua dari kamu. Saya ngalami pindah-pindah kerja. Saya kasih tahu kamu. Kan begitu, saudara ya. Ini bukan masalah dari Tuhan, tidak dari Tuhan. Masalah ada orang yang lebih bijak dari kamu, memberi nasihat kepada kamu. Kamu sudah tahu pertimbangannya ini. Jadi ketika kamu tetap dengan keputusanmu, walaupun kamu tahu orang bijak berkata tidak, kamu harus dengan konsekuensinya. Dua-duanya dari Tuhan, saudara. Jangan ngomong bukan dari Tuhan nih. Dua-duanya dari Tuhan. Tapi kamu harus jalanin konsekuensinya. Karena dua-duanya adalah kamu belajar. Ya. Dua-duanya kamu belajar. Sehingga kamu mengenal suara Tuhan. Sehingga kamu tahu cara-caranya Tuhan. Jalan-jalannya Tuhan. Harus bekerja keras dua-duanya. Ya. Apakah saya ke Eropa dari Tuhan? Bukannya dari Tuhan. Ya, caranya semuanya saya tidak ada ke Eropa dengan biaya utang-utang. Ya nggak ada, saya biaya semuanya Tuhan sediakan. Sampai Eropa saya ikuti prosedurnya. Ya dari Tuhan, saudara ya. Dari Tuhan. Wah, prosedurnya itu 3 tahun kita ya, tanpa kepastian itu. Ya kita menikmati. Kita sambil belajar, cari tahu. Wah, kalau dari Tuhan pasti beres, tapi kamu tidak mau cari tahu, ya nggak bisa juga. Saya harus cari tahu, begitu masuk Eropa saya cari tahu cara prosedur yang benar gimana, saya pelajari semua sehingga saya jadi pintar undang-undang imigrasi. Harus tahu dari Tuhan. Ya dari Tuhan Pak, dengan iman yang Tuhan tuntun. Ya enggak lah. Kalau kamu nambah belajar gimana nuntunnya Tuhan? Akhirnya kamu nabrak sini, terus Anda pulang ke Indonesia, ya banyak ya begitu ya. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, katanya dari Tuhan. Lalu nabrak sana, nabrak sini, lalu pulang ke Indonesia, ya ternyata Tuhan tidak berkenan. Oh bukan. Kamu kan lagi mau berangkat sudah doa puas. Bukan Tuhan nggak berkenan, kamu nabrak-nabrak caranya. Ya Tuhan nggak berkenan, coba kamu jangan nabrak-nabrak. Pernah ada hamba Tuhan ya, katanya datang kemarin saya disuruh oleh Tuhan untuk membangunkan Eropa yang tidur. Caranya nabrak-nabrak, akhirnya nyerah juga, saudara. Udah berkali-kali saya ketemu ya. Atau saya disuruh oleh Tuhan membangunkan Eropa yang tidur. Akhirnya malah kamu yang kelenger, saudara. Bukan Eropa yang bangun, kamu yang kelenger. Karena Eropa ini terlalu mengeraskan. Ya bukan, kamu caranya nabrak kok. Ya, saudara ya. Saya pun diusir, ya saya pun diteladungnya sama dia. Waduh, saya bilang, mama saya sampai bilang ya, kalau kamu dari Tuhan, kamu akan stay di sini. Kalau enggak dari Tuhan, ya kamu akan gagal. Oh, kamu ngutukin saya loh? Bukan. Kalau dari Tuhan, ya caranya dengan cara Tuhan. Nggak perlu dengan kekuasaan sendiri, saudara. Tabrak sana, tabrak sini, fitnah sana, fitnah sini. Ya, kalau saya kan tenang. Karena dari Tuhan, cara saya cara Tuhan. Hari ini kita punya pelayanan yang cukup diberkati Tuhan, luar biasa ya. Kita bisa ngasih makan orang, kita bisa apa semua, hanya dengan melalui YouTube. Nanti kita akan buat dari sini. Ya kita bikin pelayanan, kita ada Christian Center Christian Center di Belanda. Kita sedang membangunnya pelan-pelan. Caranya gimana? Ya pelan-pelan. Saya harus berdoa, jalanin, cari tempatnya, nikmati, salah benar, tambah pinter, ya kan? Orang sudah janji, tiba-tiba bus. Oh, bukan dari Tuhan berarti, ya bukan juga. Itu memang proses. Itu memang proses, ya saudara. Tinggal kamu nyerah apa enggak. Ya kan? Jadi kita harus jalan. Tunggu, ya. Tunggu sambil didoakan bersama tim. Dalam kamu berjalan, berjuang juga iya. Ini bukan dari apa, kamu lagi kerja nih. Tiba-tiba kerja halangannya banyak. Oh, ini bukan dari Tuhan. Oh, yang udah bisa juga.
Mungkin kamu yang mudah menyerah, ya kan? Bukan dari Tuhan. Kok kerja kok bukan dari Tuhan? Selama kerja kamu tidak disuruh jual diri, ya tidak suruh melacur jadi gigolo, tidak jualan narkoba, kamu tidak cong tipu, itu semua pekerjaan dari Tuhan. Ya tapi kok banyak halangannya? Ya halangannya semua banyak, enggak ada kerja enggak ada halangannya. Ya saudara ya, mungkin kamu yang mudah menyerah. 99,99% ya pekerjaan yang kamu bilang bukan dari Tuhan, itu sebenarnya karena kamu yang menyerah, saudara. Yang 0,1% memang mungkin bukan dari Tuhan. Tapi jarang sekali. Yang namanya pekerjaan selama kamu tidak berdosa dalam pekerjaan itu pasti dari Tuhan. Tinggal kamu caranya benar apa enggak. Dan enggak usah sampai mengorbankan orang lain. Ada cinta enggak di dalam proses pencarian, di dalam proses halangan itu. Kalau ada cinta di situ ya pasti dari Tuhan. Ya, makanya jangan dibablasin. Tetap sambil lihat ada waktunya istirahat kerja ya. Pak, tapi gagal lagi. Apa sih bukan dari Tuhan? Bukan dari Tuhan tetap saudara. Kamu hanya disuruh belajar terus. Kemarin sudah dikasih tipsnya. 1, jangan sombong. 2, jangan ada perzinahan. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan ada perzinahan. Ya, saudara kerja yang rajin, yang jujur. Pasti nanti kamu akan mengalami terobosan. Yang kelima adalah berkat Tuhan dan jaga kekudusan. Ya, saudara ya. Kalau ada halangan jatuh bangun, kamu tenang saja. Itu dari, ya, jangan ngomong bukan dari Tuhan. Kalau kebanyakan halangan, selama prosesnya jalannya adalah yang benar, yang jalannya terang, ya nggak cong tipu, nggak pakai gelap-gelapan, pasti dari Tuhan. Ya, saudara ya, pasti dari Tuhan. Jangan khawatir. Jadi mau orang pelayanan, ya banyak orang pelayanannya caranya bukan cara Tuhan, saudara. Saya pernah kita pelayanan satu tim dengan orang, ya sama-sama pelayanan ke orang-orang Islam ya, kita nginjili. Terus tiba-tiba kita dari dalam grup, saya yang bikin grupnya, saudara. Saya yang bikin grupnya, ya. Tiba-tiba sama ini ya dia, sama yang pro sama orang ini, saya diusir dari grup itu, saudara. Terus semua kolektornya disikat semua sama dia, saudara. Padahal itu kolektor adalah untuk para murtadin. Kalau kita lagi nolongin murtadin, oh ini kan untuk mensupport pelayan. Saudara, kita kumpulin sampai 30 miliar ya, saudara ya. Tapi tidak pernah 1 rupiah pun saya ambil buat pribadi loh, saudara. Kita kumpulkan dari YouTube kita ini sudah 30 miliar loh untuk semua pelayanan kita yang di Indonesia. Saldo kita 1 miliar. Tapi saya tidak pernah ambil 1 rupiah pun buat pribadi. Semuanya untuk pelayanan semua. Tidak ada yang ambil buat makan. Saya makan itu tidak ada, saudara. Tidak ada, saudara. Atau saya apa buat pribadi saya tidak pernah, saudara. Semuanya kita serahkan kembali kepada Tuhan. Ya. Tetapi ada orang-orang yang tega, ya itu walaupun melayani Tuhan namanya bukan dari Tuhan, itu cara-cara yang seperti itu. Janjian, ngumpulin dana buat bikin panti asuhan, nggak taunya buat bikin kolam renang, itu juga bukan dari Tuhan, saudara. Oh, saya diberkati oleh Tuhan nih, rumah saya besar. Ya bukan, kamu dapat dari nilai donasi. Cuma nggak jujur aja kamu dengan dirimu sendiri. Ya, saudara ya. Akhirnya mandek pelayanannya. Semua begitu pasti mandek. Kenapa kita terus berjalan? Ya karena kita diberkati Tuhan dengan cara yang benar, cara yang lempeng, yang lurus, saudara. Dari Tuhan yang terang. Itulah dari Tuhan. Anda tidak perlu pakai urim tumim tanya Tuhan, nanti sampai Tuhan tunggu. Tuhan kalau ini dari engkau, biar ada gledek, Tuhan siang diborong. Gledeknya nggak datang-datang. Nggak tahunya Anda keluar disambar gledek. Apa dari Tuhan coba? Ada gledek, tapi kamu yang disambar. Kan bingung kan? Nggak bisa begitu, saudara ya. Yakin, hitung dengan benar, kerjakan dengan integritas, kredibilitas, dengan kapabilitasmu, integritasmu, ya, lakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu dari Tuhan. Kalau gagal, kamu tambah pintar. Kalau gagal pun kamu tambah pintar, saudara. Ya kan?
Kamu tambah pintar dan kamu tambah mengerti mana kehendak Tuhan, mana bukan dalam hidupmu. Yang penting sikap hati kamu selalu berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang penting sikap hati kita selalu itu, saudara. Kerjakan dengan integritas, kredibilitas, dengan kapabilitas yang bagus. Ya kan, dengan kejujuran, kerendahan hati, kerja keras. Pasti dari Tuhan. Ya, saudara ya, ingat-ingat ya. Jadi Anda nggak usah bingung, ini saya lagi mengerjakan kerja dari Tuhan, bukan ya. Banyak orang nanya sama saya, Pak, saya ini lagi kerja ini, tapi kalangannya banyak. Apa ini dari Tuhan apa bukan ya? Dari Tuhan jelas gimana, kamu maling enggak? Enggak, Pak. Kamu di situ, kamu jual beli perempuan enggak? Enggak, Pak. Kamu ada jual beli narkoba enggak? Enggak, Pak. Ya sudah, dari Tuhan, tenang saja. Jalani dengan sabar, belajar. Ya, mungkin perlu upaya yang lebih lagi. Jangan mau enaknya, ya saudara ya. Kamu sudah bersedekah belum? Sudah menabur belum? Kan begitu, saudara. Kerja ya capek, tapi kerjanya capek sekali, Pak. Kerja ya capek, enggak kerja namanya, enggak capek namanya liburan. Liburan aja capek, saudara ya, naik sepeda itu pada capek. Ya kan? Karena kamu kurang mengucap syukur, makanya capek. Kita mah kerja mengucap syukur, pagi siang malam kita capek, tapi mengucap syukur sehingga bahagia, capeknya bahagia, tidurnya pulas. Ya, ingat-ingat. Ini zaman Yesus udah nggak perlu pakai urim tumim lagi, saudara. Bener apa salah ya? Itu kancing, ya. Dalam apa Bapak anak Roh Kudus, Bapak anak Roh Kudus, Bapak anak Roh Kudus, udah bolong. Pas udah bolong, jatuhnya di ini, saudara ya, dalam Bapak anak dan Roh bolong. Waduh ya, nggak jadi, saudara. Buka Alkitab ya, nanti lihat kehendak Tuhan. Buka Alkitab. Ya, kalau kamu pengen tahu suara Tuhan, buka Alkitabnya, brek. Apapun yang kamu baca saat itu, itulah dari Tuhan. Begitu kamu buka, jedes, pas ada di tengah-tengah, di Matius, saudara, maka Yudas pun bunuh diri. Umat, saudara. Terus Anda mau nilainya apa, saudara? Suara Tuhan, Yudas bunuh diri. Ya, jangan gitu, saudara. Ya, jalanin. Sambil pengucapan syukur, kehendakmu yang jadi Tuhan. Jalani step by step, jangan kalap, tunggu. Kerjakan dengan rajin, tapi jangan kalap. Begitu kamu tahu itu bukan dari Tuhan, sempat belok, saudara. Tapi selama itu kamu benar jalanin saja, jangan takut. Karena Tuhan nggak pernah nyuruh belok. Apa yang ada padamu Musa? Tongkat Tuhan. Tuhan pakai tongkat itu, saudara. Ya kan? Apa yang ada padamu? Itu yang Tuhan pakai. Nggak usah Anda cari-cari yang nggak ada. Yang ada saja. Ya, Tuhan Yesus memberkati.